Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 4 Oktober 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 4 Oktober 2024. Oke. Very soon akan ada segera yang terungkap, entah apa ini. Bisa jadi ini dua hal ya. Dia akan mengetahui bahwa kamu sudah memiliki yang lain, atau sebaliknya bisa jadi kamu yang akan mengetahui bahwa dia sudah ada yang lain, sudah ada yang baru gitu ya. Oke, kemudian bagaimana perasaan dia terhadapmu hari ini? Tidak, ini terlalu banyak ya. Oke. Walaupun di sini dia masih tetap menganggapmu bahwa kamu adalah orang yang pantas untuk mendapatkan cintanya. Jadi kemungkinan dulu tuh dia seperti mendenial, dulu tuh dia seperti tidak menganggapmu, dulu tuh dia mungkin melihatmu hanya sebelah mata gitu ya. Dia mungkin belum yakin bahwa kamulah orang yang tepat untuknya, bahwa kamulah orang yang tulus padanya, sayang sama dia gitu ya. Dia mungkin juga bisa jadi dia belum bisa move on dari masa lalu, atau dia punya banyak pilihan atau apapun. Yang pasti dulu kayak nggak yakin gitu kamu orangnya. Nah, sekarang aku melihat ketika kamu dengan dia mungkin sudah tidak bersama, aku melihat kayak dia baru menyadari bahwa kamulah orang yang sesuai gitu loh dengan maunya dia, kriterianya dia, yang dia mau, yang dia cintai gitu ya. Kenapa? Karena mungkin di sini kamu bisa memperlakukan dia dengan sangat baik. Mungkin kamu bisa memberikan rasa kepuasan kepada dia yang sangat baik. Mungkin kamu selalu mendukung dia, selalu ada untuk dia dikala dia terjatuh ataupun dikala dia senang. Di situasi apapun kamu selalu ada untuk dia. Sehingga mungkin dia merasa terenyuh ya, merasa merasa enak gitu ya. Diperlakukan oleh kamu seperti ini gitu, diperlakukan kamu dengan baik gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini, ketika kamu dengan dia mungkin saat ini sudah tidak bersama, dia baru sadar bahwa betapa berharganya kamu, betapa berkualitasnya kamu, betapa semua kriteria itu ada di kamu gitu loh. Kamu yang mampu memberikan rasa kepuasan ke dia, kamu yang mampu memberikan kenyamanan terhadap dia, kamu pokoknya yang mampu memberikan sesuatu yang plus 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 lah ke dia kayak gitu, dan dia enak gitu sama kamu. Release your ex, aku melihat kayaknya di sini dia ingin melepaskan semua energi-energi mantan, mungkin termasuk kamu ya. Dia sempat mau move on dari kamu, sempat mencoba untuk melupakan kamu ya. Aku lihat di sini, tapi kodependensi aku melihat ternyata tidak bisa ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia sempat ingin melepaskan semua mantan-mantannya dari pikirannya, dari kehidupannya. Nah, termasuk kamu. Kalau kamu sekarang sudah menjadi mantan, dia juga termasuk dengan kamu. Dia ingin melepaskan kamu juga, tapi karena ini pembacaannya kan antara kamu dengan dia ya, perasaan dia terhadap kamu, karena di sini juga ada kodependensi, berarti dia tidak bisa melupakan kamu ya. Dia masih selalu seperti terikat, bukan terikat, candu ya. Ya, candu. Jadi selalu kepikiran kamu terus. Mau seusaha apapun dia melupakan kamu, kepikirannya kamu lagi gitu ya. Karena ya itu aku melihat di sini dia baru menyadari gitu.
perasaan dia atau siapa sih orang yang menurut dia itu sesuai dengan maunya dia, kriterianya dia sebagai pasangan, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini ada rasa penyesalan juga kan, karena ya kalau kodependensi itu biasanya sebelah pihak saja yang masih mengharapkan, yang masih menginginkan, bukan menjunjung, pokoknya ingin masih memiliki perasaan, tapi sebelah pihaknya mungkin sudah move on, sudah pergi, atau sudah tidak memperdulikan, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat kemungkinan kamu di sini tuh sudah masa bodoh, sudah tidak peduli, sudah fine-fine aja dengan hidupmu sendiri, dengan kehidupanmu. Sedangkan di sini dia ternyata masih sering kepikiran, masih sering mengharapkan untuk bisa kembali lagi, karena di sini ada reconciliation. Ada kemungkinan di sini dia akan melakukan pergerakan untuk datang lagi ke kamu, ya, untuk kembali lagi ke kamu. Seperti itu. Cuman sayangnya di sini masih ada playfulness ya. Kita belum bisa menentukan bahwa orang ini ketika nanti datang itu akan datang sesuai dengan maumu. Misalkan kamu itu mengharapkan dari dia dari dulu tuh pengen ada komitmen, pengen dinikahin atau apalah gitu. Belum tentu. Karena di sini playfulness ya. Dia masih suka bermain-main, dia masih suka have fun, dia masih suka kilar-kilir ya. Jadi kemungkinan ketika dia datang ya dia datang aja gitu. Tapi kalau misalkan untuk memberikan suatu komitmen terus memberikan hubungan jangka panjang, aku nggak yakin gitu ya. Karena di sini dia masih memiliki sifat yang sama, yaitu masih suka bermain-main, masih suka have fun, masih suka bebas ya, masih suka melakukan apa yang dia mau aja gitu loh. Ya, bisa dibilang impulsif ya, tapi yang pasti di sini kalau untuk berkomitmen, untuk hanya stay pada kamu saja, aku nggak yakin gitu ya. Tapi kalau untuk datang kembali, ya dia akan datang kembali ya, seperti itu. Energinya terbacanya seperti itu. Dia kalau datang lagi iya, karena di sini masih ada kodependensi, dia masih sangat mengharapkan kamu, dia sangat menginginkan kamu. Oke, kita lihat cerita dari tarot ya. Temperance, Devil, Three of Pentacles, the Star, Page of Cups. Okay. Wheel of Fortune, bottom of the deck, Six of Swords. Dia merasakan bahwa ya saat ini ya, dia merasa kayak kamu dengan dia itu kayak lagi lagi marahan. Kamu lagi tidak sepemahaman dengan dia saat ini. Ada sesuatu yang tidak sepemikiran atau tidak sepakat di antara kalian. Nah, inilah yang menyebabkan hubungan kalian saat ini tuh jadi nggak stabil, atau ya saat ini sudah berakhir, seperti itu ya. Ada gesekan di hubungan kalian, atau lebih tepatnya ada ketidaksepakatan. Misalkan kamu pengen A, dia nggak setuju kamu melakukan A, sedangkan kamu pengen A. Nah, kayak gitu. Sehingga ada mungkin pertengkaran atau ketidaksepemahaman, persetujuan ya, tidak satu jalur gitu ya, tidak sepemikiran, tidak sepersetujuan kayak gitu. Entah ini tentang apa, aku lihat ya kamu dan dia tahu kok, paham ya. Kemudian aku melihat di sini
Mungkin salah satu di antara kalian memiliki keyakinan bahwa ada pasangan yang mungkin lebih memperdulikan hal lain dibandingkan kamu. Bisa jadi gini, mungkin kamu berpikir bahwa dia selama ini tuh lebih memperdulikan yang lain, entah pasangan yang lain, entah pekerjaan, entah keluarga, entah apapun lah ya, hobi, teman-temannya atau apapun. Intinya di sini kamu seperti tidak dianggap. Kamu merasa seperti tidak disayangi, tidak dihormati, tidak diperlakukan seperti layaknya pasangan, tidak tidak dicintai, tidak mendapatkan cinta dari dia. Sehingga sering sekali terjadi perselisihan nih di antara kalian di hubungan ini. Kemudian aku lihat di sini kalian sering bertengkar, bahkan alih-alih kalian bekerja sama untuk menemukan solusi atau masalah dari pertengkaran kalian, justru malah di sini baik kamu ataupun dia sama-sama tidak mau mendengarkan alasan satu sama lain, sehingga kalian semakin semakin saling memusuhi gitu ya. Dan ini sangat terlihat jelas gitu. Entah kamu memang menampakkan banget ya dari raut wajah muka atau dari sikap kamu, dari tindakan kamu yang benar-benar marah sama dia. Ya kamu mungkin entah menyuekin dia, tidak peduli sama dia, chat telepon kamu tidak kamu angkat, dia chat kamu tidak kamu balas, atau sebaliknya. Bisa jadi kamu yang chat dia, taunya dia nggak balas gitu. Intinya kayak permusuhan di antara kalian ini terlihat sangat jelas gitu. Ya, jadi bukan kayak perang dingin ya, tapi ini kelihatan banget gitu kayak kamu marah sama dia atau kamu benci sama dia atau sebaliknya. Kayak gitu ya. Jadi situasi hubungan kalian ini seperti saling memusuhi satu sama lain. Perasaan dia terhadap kamu, ternyata selama ini dia pun merasa kesulitan ya untuk mempertahankan keseimbangan hubungan kalian. Bahkan aku melihat di sini mungkin memang dia tidak menyadari bahwa sebenarnya kamu selama ini merasa terabaikan oleh dia. Jadi perselisihan yang terjadi di antara kalian ya mungkin karena kamu selalu merasa terabaikan oleh dia ya. Terus itu juga mungkin kamu menuntut dia sesuatu sehingga ya ketika dia belum bisa untuk mewujudkan tuntutanmu atau merealisasikan, memberikan tindakan nyata atas keinginanmu, ya semakin ada pertengkaran kayak gitu ya. Misalkan nih dia sebenarnya belum mampu untuk berkomitmen ya, entah mungkin karirnya belum bagus, mungkin keuangannya belum stabil. Nah, tapi kamu mungkin udah pengen banget ya dia itu segera menikahi kamu atau memberikan kamu kejelasan, memberikan kamu komitmen seperti itu. Ya, itu juga menjadi salah satu faktor kenapa di sini kamu memilih untuk pergi darinya, dan ya dia belum rela gitu ya melepas kamu. Terus itu juga aku melihat di sini kamu merasakan bahwa kamu selalu seperti diabaikan. Dia lebih mementingkan hal lain gitu. Entah pekerjaannya, entah pasangan lain, atau apapun seperti itu ya. Kemudian ada Three of Pentacles. Kalau misalkan saat ini memang ceritanya seperti ini ya, nampaknya memang kalian itu butuh seseorang untuk membantu atau membimbing kalian ya dalam hubungan kalian yang bermasalah ini gitu. Kayak kalian butuh mencari konselor pribadi untuk membantu kalian menyelesaikan masalah bersama-sama. Aku melihat di sini karena memang kalian ini masih dalam tahap perkembangan, menemukan lebih banyak tentang satu sama lain. Jadi kemungkinan kayak masih kamu dengan dia ini hubungannya belum yang sedalam itu, maksudnya belum seintim itu ya, kayak masih perkenalan gitu loh, kayak masih penjajakan, kayak kamu perlu tahu dia ini bibit bebet bobotnya seperti apa, dia ini berasal dari keluarga yang seperti apa, orangnya seperti apa, karakternya seperti apa, kebiasaannya seperti apa. Nah gitu, kalian itu satu sama lain sebenarnya masih dalam tahap itu, tahap
mencari ya, mencari apa ya, kayak ya bibit bebet bobot gitu loh, masih perkenalan ya, penjajakan namanya. Nah itu, jadi belum yang sedalam itu, belum seintim itu aku melihat di sini ya. Terus itu juga sama-sama kayaknya masih saling mengenal dan berusaha mencari cara untuk bisa apa ya, bisa deket, bisa saling berbagi ya, bisa saling bersatu, apa ya, untuk bisa apa ya, klop gitu ya. Jadi kalau aku lihat ini masih dalam tahap awal dalam suatu hubungan nggak sih ya. Jadi belum seintim itu. Nah mungkin ini juga yang menjadi alasan dia, salah satunya kenapa dia belum yakin juga gitu ya untuk berkomitmen gitu. Karena ya dengan kamu mungkin dia belum banyak kenal kamu ini seperti apa orangnya gitu. Ditambah lagi mungkin ya karena ada faktor lain ya. Jadi ketika kamu dia merasa dia dengan kamu belum begitu kenal, belum begitu mendalami gitu ya, kamu menginginkan komitmen, ya dia juga masih ragu gitu ya, masih belum yakin gitu. Tapi bukan menjadi ini salah satu menjadi ini faktor utama, enggak, tapi aku lihat memang ada faktor lain juga ya yang mempengaruhi dia sehingga dia juga belum yakin gitu untuk memberikan komitmen ya. Bisa jadi memang karena dianya belum siap gitu untuk berkomitmen. Terus itu juga dia menyadari kok ya selama ini kamu itu menyukai dia, dan aku melihat sebenarnya dia juga menyukai kamu gitu. Cuman ya tadi ya, selain kalian belum mengenal satu sama lain, terus juga dia mungkin prioritasnya masih yang lain, mungkin karir, keuangan, atau kestabilan hidup seperti itu. Jadi ya belum berani gitu ya. Terus juga mungkin masih ada masalah dengan mantan-mantannya seperti itu ya. Oke. Kemudian dia merasa bahwa memang kamulah yang menginginkan hubungan ini untuk berakhir ya. Dia merasa bahwa ya memang kamu yang memilih untuk kalian berakhir, untuk melepaskan hubungan ini. Dan dia melihat sekarang tuh kayak, atau dia merasa bahwa sekarang tuh kayak kamu tuh ingin mencari potensi hubungan di luar sana dengan yang lain gitu ya, mencari cinta yang lain yang mungkin lebih membuatmu klik gitu ya, membuatmu bahagia, membuatmu apa ya, sumringah gitu ya, membuatmu cerah wajahnya. Oke, sorry, kepotong ya. Jadi intinya gitu, dia ngerasa bahwa kamu kayak ingin bertemu dengan orang baru aja lah gitu ya, daripada bersama dia. Tapi aku melihat di sini kayaknya dia bakal datang lagi ya, karena ini the star, berarti mewakili seorang mantan pasangan yang akan muncul kembali di dalam kehidupanmu ya, untuk menyalakan kembali romansa di antara kalian seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini kemungkinan dia kayak mau datang lagi, terus menawarkan kembali perasaan dia atau hubungan dengan kamu gitu. Dan aku melihat memang ada keinginan dari dia untuk menjalani hubungan lagi dengan kamu, memiliki hubungan yang lebih berkembang ya, lebih intim, lebih dekat seperti itu. Bahkan aku lihat kayak akan ada kayak tindakan dari dia untuk meyakinkan kamu bahwa dia akan terbuka untuk menyembuhkan dan menyelesaikan masalah di hubungan kalian di masa lalu yang memang belum terselesaikan. Terus juga dia pengen punya masa depan yang bahagia dan sukses bersama kamu gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini ya, dia bakalan mau nunjukin kalau dia ini masih suka sama kamu, dia masih sayang sama kamu. Dia mau ya kayak pendekatan lagi, menarik perhatian kamu lagi gitu ya. Kalau bisa sih diberikan kesempatan lagi untuk menjalin hubungan dengan kamu. Kalau masalah apakah ini bakalan kalian bersama, ya tergantung ya dari kalian berdua. Kalau aku lihat ini dari tindakan dia ya, dia mau gitu. Tapi kalau dari kamunya kan, kamunya sekarang cuek gitu ya, kamunya kayak memilih untuk udah deh gitu.
Walaupun memang ya, aku lihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang pendiam sebenarnya. Orangnya pendiam, terus juga sebenarnya dia ini orang yang tidak pasti. Maksudnya tidak pasti itu kayak mungkin itu tentang masa depan dia nggak tahu ya, apakah kehidupan dia akan sukses, apakah dia akan berjaya, apakah dia mampu bertanggung jawab atas kehidupan kamu nantinya. Intinya kayak nggak pasti, kayak dia sekarang itu aja ngejalanin hidup dia, kayak dia jalan-jalanin aja apa yang bisa dia lakukan gitu ya. Untuk masa depan, untuk kedepannya dia nggak tahu gitu loh ya. Jadi kayak orang yang ikut alur aja kayak gitu ya. Dia kayak nggak tahu planning kedepannya itu akan seperti apa, dia itu nggak tahu, bahkan tidak seperti kayak nggak berani untuk membuat planning itu, membuat rencana masa depan, karena ya itu dia melihat situasi dia sekarang aja kayak ya apa ya, kayak kehidupan dia kayak ya flat gitu loh, nggak ada perkembangan yang gimana-gimana gitu ya. Mungkin justru malah banyak batu sandungannya kehidupan dia gitu ya, banyak masalahnya atau gimana. Jadi untuk memandang masa depan aja dia tuh kayak nggak tahu gitu. Jadi orang yang masih tidak pasti. Terus itu juga orangnya canggungan kayak gitu, orangnya kaku, canggung gitu ya. Terus juga mungkin selama ini juga memang kamu paham deh ya, kalau misalkan kamu menunjukkan kebaikan yang memang dia butuhkan, maka di sini dia baru akan merespon kamu dengan kebaikan pula. Tapi itu pun secara bertahap ya, nggak kayak kamu. Kalau kamu kan belak-belakan gitu ya, nunjukin kalau kamu suka ya suka, akan kamu berikan apapun untuk dia gitu karena kamu suka sama dia. Kalau dia enggak, kalau kamu udah nunjukin ketulusan kamu dengan memberikan sesuatu yang memang dia butuhkan, baru di sini dia akan menunjukkan kebaikan dia, tapi itu pun dengan pelan-pelan ya, tidak seperti kamu yang barbar gitu ya. Terus itu juga aku melihat ketika dia sama kamu, kayaknya cuman entah ini cuman sama kamu aja, tapi yang pasti ketika dengan kamu, kadang-kadang dia ini sering juga kok menunjukkan ketidakdewasaan secara emosional. Kadang dia suka meledak-ledak emosinya, kadang dia merasa tidak aman sama kamu, kadang dia merasa banyak keraguan ya terhadap diri dia, terhadap kamu, terhadap banyak apapun gitu ya. Jadi kamu selalu merasa bahwa ketika bersama dia tuh kayak apa ya, bingung, aku ini sebenarnya siapanya kamu sih gitu ya. Karena ya itu, dia lebih memperdulikan yang lain. Ketika ada di dekat kamu, dia kayak nggak menunjukkan respon yang orang jatuh cinta gitu loh ya, kayak yang cuek, yang kayak sok jual mahal, dingin, yang seperti itu ya, kayak punya dunianya sendiri, suka-suka hati, semena-mena, terserah dia deh mau apa gitu. Sehingga kamu pun berpikir, lah aku ini siapa toh gitu ya. Seperti itu. Tapi ketika kalian berpisah, justru malah di sini dia malah sedih, dia malah kayak patah hati, dia malah kayak ngerasa kayak orang putus cinta banget gitu loh, bahkan sampai frustasi gitu, bingung ya, gimana nih untuk apa ya, bisa bersatu lagi, untuk bisa membuat kamu paham bahwa dia cinta kamu, untuk membuat kamu mengerti maksudnya dia, walaupun tindakan dia A, sebenarnya dia itu pengennya B, kayak gitu loh. Ya, jadi pengennya itu di ngertiin. Kamu ini berdealing dengan seseorang yang pengennya kamu yang ngertiin, bukan dia. Kamu yang memanja-manjakan dia, kamu yang ngejar-ngejar dia, kamu yang banyak bertindak lah kayak gitu. Ya. Ya, karena orangnya juga kaku, orangnya canggungan, orangnya pendiam, orangnya kikuk, orangnya masih bisa dibilang kayak nggak percaya diri lah ya, insecure. Ya itu mungkin karena ada ketidakpastian di dalam hidup dia gitu ya. Tapi ada wheel of fortune ya. Kalau udah ada wheel of fortune nih, berarti mau sejauh apapun jarak di antara kalian, mau selama apapun kalian berpisah, kalian pasti dipertemukan kembali. Dia datang lagi. Untuk masalah apakah kalian akan bersatu itu tergantung kaliannya. Tapi yang pasti kalian akan dipertemukan kembali gitu. Kalian akan didatangkan kembali dengan dia gitu. Ya, apakah memang ada sesuatu yang belum terselesaikan di antara kalian atau gimana? Tapi ini kalau udah ada wheel of fortune, kalian ini bakalan didatangkan kembali gitu. Okay. Bottom of the deck, apa ini namanya? Six of Sword ya.
Memang kalau aku lihat sekarang keadaan hubungan kalian kacau balau ya. Kalian sedang mengalami masa-masa sulit dalam hubungan karena aku melihat di sini kayak kalian selalu merasa terbebani atau selalu merasa terkurung, mandek, stuck, hubungannya tidak berkembang secepat apa yang kalian inginkan ya, hubungannya nggak kemana-mana ya, di sini-sini aja mentok gitu ya, sehingga ya capek gitu ngejalanin hubungan ini. Terus itu juga ditambah lagi dengan adanya pihak ketiga yang mungkin mengganggu hubungan kalian, entah itu pihak ketiga memang pasangan lain, keluarga, pekerjaan, teman, atau hobi, atau apapun ya. Yang pasti di sini ada pihak ketiga yang mengganggu hubungan kalian. Terus juga bahkan ya yang paling parah sih di sini ada yang sampai mungkin kawin lari ya. Jadi tahu-tahu kamu dapat kabar dia ternyata sudah menikah dengan orang lain, seperti itu ya, sehingga ya udah kacau balau, sulit hubungan kalian, seperti itu ya. Oke. Kemudian apa sih perasaan yang ingin dia perasaan yang ingin dia ungkapkan lah ya ke kamu, kira-kira apa sih perasaan yang ingin dia ungkapkan terhadap kamu, perasaan dia terhadap kamu ya. Si perasaan yang ingin dia ungkapkan terhadap kamu. Ya, kemudian bottom of the deck. Okay, we have been together for lifetimes. Oh, okay, lifetimes. Jadi menurut dia kita ini sudah bersama begitu lama ya. Entah mungkin ada yang sampai bertahun-tahun ya. Ada yang udah bertahun-tahun di sini. Dia merasa dan dia sadar bahwa kita ini sudah dekat atau sudah saling kenal, sudah saling tahu, itu sudah bersama lah ya. Itu sudah ada yang sampai bertahun-tahun, sudah lama lah intinya gitu. Dia berharap kamu saat ini tuh ada di samping dia. Terus itu juga dia ingat hari dimana kalian bertemu ya, dia ingat banget mungkin tanggal, harinya, jamnya ya. Dia ingat hari kita bertemu seperti baru kemarin gitu loh. Jadi dia ngerasa kayaknya baru kemarin loh kita ini udah baru ketemu atau baru kenalan gitu ya. Tapi kok kita udah berakhir aja ya, kok ceritanya jadinya seperti ini ya, sudah justru malah seperti orang asing, seperti tidak saling mengenal lagi, seperti itu. Padahal dia ngerasa baru kemarin loh berkenalan dengan kamu, dekat dengan kamu, seperti itu. Kemudian aku lihat di sini ya, dia menganggap kamu sebenarnya kekasih dia. Ya, walaupun mungkin saat ini ya kalian tidak bersama ya, tapi dia masih tetap menganggap kamu adalah kekasihnya, pasangan dia, seperti itu ya. Dia masih menganggap kamu seseorang yang ya masih menjadi seseorang yang spesial gitu di hati dia, seperti itu ya. Dan aku ingin memiliki kamu selamanya, I'm yours forever and ever, kata dia ya. Jadi dia dia milikmu selamanya. Jadi kalau gini, dia kayak udah menyerahkan diri gitu loh ya. Walaupun misalkan di sini kamu berhak ya memilih pada siapapun yang kamu ingin jadikan pasangan dalam hidupmu, tapi dia tuh kayak udah nyerahin bahwa hati dia itu memang untuk kamu. Dia ini itu milik kamu. Jadi kamu mau apakan dia ya silahkan gitu loh. Ya dia kayak udah berserah diri aja sama kamu. Pokoknya dia sudah menganggap bahwa aku ini milik kamu selamanya. Jadi kalau misalkan kamu mau balikan lagi sama dia ya ayo gitu. Tapi kalau misalkan di sini kamu
memilih yang lain, kamu merasa bahwa lebih bahagia dengan yang lain, ya mau dikata apa, dia tidak akan memaksakan, tapi dia menganggap bahwa dia adalah milikmu. Kalau misalkan suatu waktu kamu butuh teman ngobrol, atau kamu mau balikan, atau kamu butuh dia, ya dia akan welcome, gitu. Ya karena itu tadi, dia menganggap bahwa dia ini milik kamu, jadi mau diapain dia sama kamu ya silahkan gitu loh. Dia menganggap seperti itu. Wow, entah deh, ini terlalu lebay atau gimana ya. I love you to the moon and back a million times ya. Dia mencintai kamu sepenuh hati ya. Walaupun walaupun kembali berjuta-juta kali, maksudnya tuh kayak putus nyambung sampai berulang kali ya. Dia tetap mencintaimu sepenuh hati gitu ya. Atau kalau misalkan kalian percaya dengan reinkarnasi ya, nah itu mau kita hidup berjuta-juta kali gitu ya, dia tetap akan mencintai kamu ya. Makanya aku bilang, nggak tahu deh ini dibilang lebay atau enggak ya, yang pasti intinya dia mencintaimu sepenuh hati gitu banget gitu ya. Dia ingin bertanya sih sama kamu, apakah kamu merindukan dia seperti apa yang dia saat ini rindukan ke kamu. Jadi sebenarnya dia tuh ngerinduin kamu sekarang. Nah, dia ingin bertanya, kok sekarang kamu rindu aku nggak sih? Aku sekarang rindu kamu loh, kayak gitu. Ya, dia pengen bertanya sama kamu. Karena di sini dia rindu banget gitu. Cuman now is not the time menurut dia sekarang bukan saatnya bagi kalian untuk bersama gitu ya. Ya mungkin ada masalah dengan keadaan dia, ditambah lagi dengan kamu yang mungkin belum bisa membuka hati lagi untuk dia, atau belum bisa menerima lagi dia. Jadi menurut dia ya udah, saat ini bukan waktunya atau bukan saatnya. Sekarang bukan saatnya bagi kalian untuk ya bersama, untuk ya bertemu, untuk ya berkomunikasi seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini dia masih menunggu waktu yang tepat untuk datang lagi ke kamu ya, untuk terkoneksi lagi dengan kamu seperti itu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Kalau belum resonate ya aku doakan. Mungkin kisah percintaanmu dengan pasanganmu atau dengan seseorang yang kamu pikirkan baik-baik saja gitu ya. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo. Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Sagittarius, ada Devil tuh Capricorn ya, Capricorn, sama di Star itu Aquarius ya. Itu saja, bisa zodiaknya kamu, bisa zodiaknya dia, silakan disituasikan saja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Jadi nggak usah dibuat pusing ya, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Terus ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 8, 2, 4, 26, 29, 13, 23, 25, 17, 7, 18, 10, 1, 5, 19, 11, 6, 15, 22, 30, 27, 12, 14, 28, 24, 20, 16, 31, 21. Ya, itu aja. Kemudian bulannya ya. Bulan yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja bulan-bulan apa ini. Ada Januari, Agustus, November, April, Juni, Desember, Juli, September, Februari, dan Maret. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio kerbau, sio kelinci, sio kuda, sio babi, sio naga, sio kambing, sio macan, sio tikus, sio monyet, dan sio ular. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun deh yang berhubungan dengan kamu dan dia ya.
Silahkan disituasikan saja. B, V, A, O, X, J, Y, P, T, D, R, C, F, W, Q, N, E, L, Z, I, K, G, M, U, S. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.